Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dari kelas 10 MAK Nahdlatul Ulama. Baik, di video kali ini saya Muhammad Haikal dan teman saya Muhammad Rahman akan membahas hadis sahih dari kitab Mustalahul Hadis. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan hadis sahih, alangkah baiknya kita mengetahui pembagian hadis dari segi kualitasnya. Nah, di sini pembagian hadis dari segi kualitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Nah, di sini kami akan membahas hadis sahihnya saja. Langsung saja kita ke pembahasannya hadis sahih. Oke, kita udah ada di pembahasannya hadis sahih. Nah, di sini kita yang pertama membahas pengertiannya hadis sahih. Apakah kalian tahu apa itu hadis sahih? Hadis sahih secara etimologi yaitu artinya sehat. Nah, etimologi ini secara bahasa ya. Nah, secara bahasa itu artinya sehat. Jadi kenapa diartikan sehat? Ya karena di dalam hadis tersebut tidak ada kecacatan di dalamnya, tidak ada penyakit yang dapat merusak hadis tersebut. Nah, sedangkan secara terminologi hadis sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya dari penukilan satu tingkatan sanad ke tingkatan berikutnya. Itu perawinya harus adil dan kuat hafalannya tanpa adanya syad dan illah. Nah, itu pengertiannya hadis sahih. Lanjut kita ke syaratnya hadis sahih. Di sini syarat-syaratnya hadis sahih itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Nah, dari pengertian tersebut, para ulama mensyaratkan bahwasannya hadis sahih itu atau suatu hadis bisa dikatakan sahih ketika sanadnya itu bersambung. Jadi mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai para sahabatnya, kemudian sahabat ke tabi'in, kemudian tabi'in kepada muridnya sampai kepada mukhorijnya atau sampai kepada orang yang mengeluarkan hadis tersebut seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke syarat yang kedua yaitu rawinya itu harus adil. Nah, adil di sini berbeda dengan adil yang kita pahami ya. Ya, yang kita pahami itu kalau adil itu sama rata gitu dan lain sebagainya lah. Nah, sedangkan di sini adil itu maksudnya si perawi tersebut itu selalu menjaga muroahnya atau selalu menjaga wibawanya, tidak suka melakukan suatu perbuatan yang fasik, dan pokoknya si rawi tersebut atau orang yang menyampaikan hadis tersebut betul-betul orang yang soleh, ibaratnya seperti itu. Kemudian memasuki syarat hadis yang berikutnya yaitu rawinya itu dobit. Nah, dobit di sini maksudnya itu kuat. Jadi dobit itu di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama dobit sodri, yang kedua dobit kitabah. Nah, dobit sodri itu maksudnya si rawi tersebut kekuatan hafalannya itu sempurna. Jadi bisa diuji dimanapun dan kapanpun. Nah, sedangkan dobit kitabah di sini maksudnya seorang rawi tersebut kuat hafalannya, kemudian dibantu dengan catatan yang dimilikinya. Jadi si dobit kitabah di sini orangnya itu kuat hafalannya tapi masih dibantu dengan catatan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, itu dobit kitabah. Memasuki syarat hadis yang keempat yaitu tidak syad. Nah, syad di sini itu maksudnya adalah hadis tersebut secara maknawi tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Nah, jadi kalau misalnya ada satu hadis kemudian secara maknawi bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih sahih darinya, maka itu dikatakan sebagai hadis yang syad. Kemudian syarat hadis sahih selanjutnya yaitu tidak ada illahnya. Illah di sini berarti suatu penyakit yang mana secara lahiriah hadis tersebut seakan-akan tidak ada penyakitnya, tetapi setelah diteliti ternyata di dalamnya itu terdapat sesuatu yang dapat menurunkan kualitas hadis tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Nah,
kita bisa merujuk kepada kitab yang menjelaskan tentang hilalul hadis, seperti karyanya At-Tirmidzi, kemudian Abu Hakim Ar-Razi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembagiannya hadis sahih, para ulama membagikan ke dalam dua bagian. Yang pertama hadis sahih li dzatihi, dan yang kedua hadis sahih li ghairihi. Apa hadis sahih li dzatihi? Hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih beserta syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, jadi secara syarat hadis tersebut sudah memenuhi apa yang sudah ditetapkan atau apa yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Untuk hadis sahih li ghairihi di sini adalah hadis sahih yang awalnya hasan namun mempunyai jalur riwayat yang setara atau yang lebih kuat darinya, sehingga hadis tersebut naik tingkatannya menjadi hadis sahih li ghairihi. Jadi sekali lagi, hadis sahih li ghairihi itu awalnya hasan, tetapi kemudian ada riwayat lain yang lebih kuat atau setara dengannya yang menjadikannya kemudian naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Nah, itu yang dinamakan hadis sahih li ghairihi. Apakah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu mencangkup semuanya hadis sahih? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu tidak mencangkup semuanya, tidak diambil semuanya oleh Sahih Bukhari Muslim pada kedua kitab sahih beliau berdua, dan juga tidak mengambil semuanya yang sahih. Imam Bukhari pernah berkata, "Tidak aku masukkan ke dalam kitabku kecuali yang sahih-sahih saja, dan banyak hadis sahih yang aku tinggalkan karena kondisi panjang." Jadi Imam Bukhari takut kepanjangan kitabnya atau takut ketebalan. Dan juga Imam Muslim pun pernah berkata, "Tidak semua yang ada padaku yang sahih aku masukkan ke dalam kitabku. Hanya saja aku masukkan ke dalam kitabku hanya yang disepakati syarat sahihnya." Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.